Bentar ya, Bu. Ya, boleh. Ini, nah, Kelvin di mute. Kelvin, lalu siapa lagi? Nah, udah ya, Kelvin aja nih yang di mute. Baik, sebelumnya kita akan melanjutkan sesi presentasi dari seminar manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Untuk kesempatan kali ini kita akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang belum memaparkan hasil dari penulisan proposal seminar manajemennya, yaitu atas nama yang pertama Vincentius Deaful. Gitu ya bacanya ya, Gary ya? Iya, Bu. Defaul, Bu. Oh, Defaul, oke. Lalu juga ada Yebus Yakobus, benar? Urutannya, lalu Kelvin Changkayung, ini benar saya bacanya. Lalu juga ada Lo Ping Ping. Oke, kita mulai saja. Moderator sudah siap? Moderator Plasida. Sudah siap, Bu. Sudah siap. Oke, silahkan kita mulai. Baiklah teman-teman, kita akan memulai presentasi seminar proposal manajemen. Yang terhormat Ibu Rianti Ardana Reswari SMMM sebagai dosen pembimbing dan Vincentius de Paul yang akan mempresentasikan proposal seminar manajemennya. Dipersilakan waktunya. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan dulu sebelum saya memulai presentasi, nama saya Vincentius de Paul, NIM saya 2010/417144. Judul seminar proposal saya yaitu peran kepuasan pengunjung memediasi hubungan citra destinasi terhadap minat berkunjung kembali Tugu Katulistiwa Kota Pontianak. Latar belakangnya di sini, pariwisata merupakan aktivitas dan proses meluangkan waktu berpergian ke suatu tempat dalam upaya melakukan aktivitas perjalanan yang sering disebut yaitu travel, rekreasi, relaksasi, dan kesenangan. Dengan memanfaatkan penyediaan layanan komersial, tren pariwisata diawali dengan manusia melakukan perjalanan untuk tujuan perdagangan, menyebarkan agama, perang, migrasi, dan motivasi lain yang dianggap menarik. Pariwisata ada dan berkembang karena wisatawan. Salah satunya ciri berkembangnya pariwisata di suatu daerah adalah dengan banyaknya wisatawan asing yang masuk ke daerah tersebut. Dengan adanya wisatawan asing yang masuk, maka akan terjadi pembangunan sarana dan prasarana pariwisata yang bertujuan untuk memfasilitasi wisatawan yang berkunjung. Lanjut. Di sini ada data pendukung yang diambil dari Tugu Katulistiwa yang dimana di bulan Januari itu jumlahnya adalah 3.244.000 warga lokal yang berkunjung ke suatu Tugu Katulistiwa Kota Pontianak. Yang mancanegaranya yang dimana sejumlah yang berkunjung yaitu 898 totalnya, di mana di sini 31.142.000. Lanjut. Rumus masalahnya, yang pertama itu, apakah kepuasan pengunjung yang berpengaruh secara signifikan terhadap minat berkunjung kembali di Tugu Katulistiwa Kota Pontianak? Apakah citra destinasi berpengaruh secara signifikan terhadap minat berkunjung kembali di Tugu Katulistiwa Kota Pontianak? Yang ketiga, apakah citra destinasi berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pengunjung di Tugu Katulistiwa Kota Pontianak? Apakah kepuasan pengunjung memediasi berpengaruh secara signifikan terhadap hubungan antara citra destinasi dan minat berkunjung kembali di Tugu Katulistiwa Kota Pontianak? Tujuan penelitiannya, yang pertama itu
untuk mengetahui apakah kepuasan pengunjung berpengaruh secara signifikan terhadap minat berkunjung kembali ke Katulistiwa Kota Pontianak. Yang kedua, untuk mengetahui apakah citra destinasi berpengaruh secara signifikan terhadap minat berkunjung di Tugu Katulistiwa Kota Pontianak. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah citra destinasi berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pengunjung di Tugu Katulistiwa Kota Pontianak. Yang keempat, untuk mengetahui apakah kepuasan pengunjung memediasi berpengaruh secara signifikan terhadap hubungan antara citra destinasi dan minat berkunjung kembali di Tugu Katulistiwa Kota Pontianak. Yang ketiga, itu adalah landasan teori. Citra merek. Citra merek adalah sekumpulan asosiasi mengenai suatu merek yang tersimpan dalam benak atau ingatan konsumen. Yang kedua, citra destinasi. Destinasi adalah sebuah ekspresi tentang sebuah pengetahuan, keyakinan diri, prasangka, khayal, dan pikiran emosional seorang individu tentang objek atau tempat tertentu. Ketiga, kepuasan pengunjung. Kepuasan pengunjung merupakan faktor penting dalam pemasaran barang maupun jasa. Yang keempat, minat berkunjung kembali. Minat berkunjung kembali merupakan perilaku yang muncul sebagai respon terhadap objek yang menunjukkan keinginan wisatawan untuk melakukan kunjungan ulang. Di sini ada metode penelitian. Yang pertama itu saya menggunakan metode ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Kedua, metode menarikan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling. Yang ketiga itu teknik pengukuran sampel menggunakan purposive sampling. Yaitu ketiga. Yang keempat, teknik pengolahan data menggunakan analisis deskriptif dan teknik analisis data menggunakan MPLS. Variabel penelitian. Yang pertama itu variabel independen. Variabel independen yang dilambangkan dengan X adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen, baik yang berpengaruh positif maupun negatif. Variabel dependen variabel dependen adalah variabel yang menjadikan pusat perhatian utama peneliti. Sebuah masalah mudah terkait dengan mengenali berbagai variabel dependen yang digunakan dalam sebuah model variabilitas dari atau satu faktor ilmiah yang berusaha untuk dijelaskan oleh seorang peneliti. Yang ketiga itu variabel intervening. Variabel intervening atau variabel mediasi adalah variabel antara yang menghubungkan sebuah variabel independen utama pada variabel dependen yang dianalisis. Di sini ada Untuk Vincentius tahu waktunya tinggal beberapa menit lagi. baik, terima kasih. Di sini ada operasional variabel. Variabel penelitian yaitu citra destinasi. Definisi variabel. Citra destinasi adalah kepercayaan yang dimiliki oleh wisatawan mengenai produk atau pelayanan dari tempat wisata Tugu Katulistiwa Kota Pontianak. Indikatornya koneksi perasaan pengunjung terhadap berbagai wahana dan fasilitas seperti atraksi wisata, fasilitas dasar, atraksi budaya, aksesibilitas dan struktur pariwisata, lingkungan alam, dan faktor ekonomi. Itemnya, citra destinasi mampu memperkenalkan suatu ikon kota dengan bentuk pariwisata yang ada di Tugu Katulistiwa Kota Pontianak. Sumbernya Andriani 2016. Yang kedua, kepuasan pengunjung. Kepuasan konsumen adalah hasil yang dirasakan oleh pembeli yang mengalami kinerja sebuah perusahaan yang sesuai dengan harapan pelanggan, akan merasa puas apabila harapan mereka terpenuhi dan merasa gembira. Kalau harapan mereka terlampaui, pelanggan yang puas cenderung tetap loyal. Apabila pengunjung wisata Tugu Katulistiwa Kota Pontianak merasa puas, akan menimbulkan minat berkunjung kembali. Indikatornya, yang terpenuhi harapan konsumen merupakan tingkat kesesuaian antara penyediaan kebutuhan pengunjung dengan harapan pengunjung. Itemnya, tempat wisata mampu memberikan fasilitas yang layak agar pengunjung merasa puas dan ingin kembali berkunjung kembali ke tempat wisata. Sumbernya Kotler and Armstrong 1997 ayat 36. Minat berkunjung kembali. Minat berkunjung kembali adalah keinginan individu untuk melakukan kunjungan ulang atas suatu destinasi, yaitu
wisata Tugu Katulistiwa Kota Pontianak, sehingga dengan pengalaman atau customer experience yang diperoleh pengunjung bersama wisata Tugu Katulistiwa Kota Pontianak, pengunjung memiliki minat untuk melakukan kunjungan kembali di objek wisata Tugu Katulistiwa Kota Pontianak. Indikatornya, frekuensi pengunjung akan lebih sering mengunjungi wisata Tugu Katulistiwa Kota Pontianak pada saat tiba hari libur maupun di sela-sela waktu senggang. Pertama, itemnya, Tugu Katulistiwa Pontianak mampu membuat pengunjung ingin kembali berkunjung kembali. Yang kedua, Tugu Katulistiwa Kota Pontianak mampu membuat pengunjung ingin kembali berkunjung kembali dengan fasilitas pelayanan yang cukup baik sehingga pengunjung ingin kembali berkunjung kembali. Di sini ada kerangka penelitiannya, yaitu di mana citra destinasi mempengaruhi riset efisien, yaitu minat berkunjung kembali. Citra destinasi yang mempengaruhi minat kepuasan pengunjung, yaitu visitor satisfaction. Yang ketiga, kepuasan pengunjung mempengaruhi minat berkunjung kembali. Jadi mediasinya, citra destinasi dan kepuasan pengunjung itu mempengaruhi tentang minat berkunjung kembali. Hipotesis penelitian. H1. Kepuasan pengunjung yang berpengaruh secara signifikan terhadap minat berkunjung kembali di Tugu Katulistiwa Kota Pontianak. Yang kedua, H2. Citra destinasi berpengaruh secara signifikan terhadap minat berkunjung kembali di Tugu Katulistiwa Kota Pontianak. H3. Citra destinasi berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pengunjung di Tugu Katulistiwa Kota Pontianak. Yang keempat, H4, kepuasan pengunjung memediasi berpengaruh secara signifikan terhadap hubungan antara citra destinasi dan minat berkunjung kembali di Tugu Katulistiwa Kota Pontianak. Jadi kesimpulannya, dengan dilakukannya penelitian ini mampu memberikan daya tarik pariwisata khususnya di citra destinasi kota yang berada di Tugu Katulistiwa Kota Pontianak. Penelitian ini dilakukan dengan adanya minat pengunjung yang ingin berkunjung kembali untuk melakukan liburan ke suatu tempat yang dimana tempat tersebut mempunyai daya tarik tersendiri. Maka pariwisata sangat diminati oleh pengunjung yang ingin merasakan tempat destinasi yang sangat menarik di suatu kota. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, pada dosen pengampu kita, Ibu Riawanti Ardana Reswari SMMM, dipersilakan waktunya untuk bertanya kepada Binsisis di PAUD. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Cesi Yola Kariza, SMMM yang telah bersedia hadir dalam sesi seminar manajemen bimbingan saya. Terima kasih atas kehadirannya Bu Cesi. Baik, mungkin saya langsung lanjutkan kepada Gary ini ya. Jadi yang pertama saya koreksi dari segi presentasinya dulu. Ya, kalau minornya kayak typo dan lain-lain mungkin kamu bisa perhatikan lebih ada ya. Lalu juga nah di sini kalau di dalam proposal itu Gary belum ada kesimpulan ya. Belum ada kesimpulan. Jadi dia itu baru project. Jadi baru project belum ada hasilnya. Jadi kita hanya menjelaskan sistematikanya dulu. Jadi belum ada kesimpulan di situ. Belum dapat disimpulkan apa hasilnya. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti boleh untuk dihapus slide tersebut. Lalu selanjutnya lagi ini saya mau menanyakan kamu kan tiba-tiba ya, saya ingat waktu konsultasi kamu mau ganti jadi War PLS. Nah, saya ingat tuh mau ganti jadi War PLS. Tapi kenapa di sini setelah saya bandingkan dengan punya Linda, halaman 24 kamu tuh sama persis dengan Linda. Kamu lakukan paraprase enggak? Kamu berarti hitungannya plagiasi nih. Yang itu Bu, yang pengolahan teknik pengolahan data ya. Ada outer model sampai ini ahlinya sampai sama semua nih. Gimana ceritanya nih? Kamu berarti plagiasi nih dari alat statistiknya. Dari narasi pengolahan saya bilang boleh pakai War PLS.
tapi jangan sampai kopas seperti ini ya, kopas seperti ini. Iya, Ini Bu. berarti ini pelanggaran juga. Sampai ini sama persis loh rumus-rumusnya. Sama persis. Meskipun ya mekanismenya sama, cuman harus dicari sumber lain dari yang punya Linda itu. Jadi jangan dikopas Linda. Iya, Bu. Kamu kopas atau enggak nih? Pertama saya tanya dulu. Pertamanya saya kopas, Bu. Nah, Terus lalu? saya adu ubah dikit-dikit gak sih, Bu? Iya, tapi perubahannya itu tidak signifikan. Jadi saya sarankan nanti kalau mau ini dilanjut, ini judul kamu nih bagus ya, judul kamu nih bagus menurut saya, ini sangat tren lah pariwisata ini. Tapi saya maunya nanti direvisi pas bagian halaman 24 ke bawah itu. Di parafrase Iya, Bu. kan saya sudah ajarkan pakai tools ya, pakai AI, kamu bisa parafrase. Jadi rumusnya kalau bisa dibuang saja. Jadi nggak usah sama persis dengan yang punya Linda. Sama Baik, Bu. jenis fontnya ada yang berbeda. Oke. Selanjutnya lagi ini item sama indikatornya. Padahal saya udah ngasih ya, tapi masih mungkin penyusunannya masih belum tepat. Jadi misalkan itemnya citra destinasi ini kamu ganti. Jadi Tugu Katulistiwa itu sebagai ikon kota Pontianak. Nah, Iya, Bu. ya itu satu itemnya. Lalu yang kedua, Tugu Katulistiwa mampu menarik minat masyarakat kota lain untuk berkunjung. Nah, itu ada itemnya di sini. Nanti ini boleh dikoreksi kalau misalkan kamu lanjutkan judul ini, saya sarankan dilanjutkan ya, soalnya ini bagus, ada efek mediasinya, topiknya pariwisata pula, jadi benar-benar lagi in gitu. Hanya diperbaiki sistematikanya saja. Lalu Iya, Bu. juga responden yang pernah berkunjung ke Tugu, ini ada kayak sedikit aja, ini harus tulisannya diperbaiki, ke Tugu Katulistiwa di Kota Pontianak. Ini nanti diperbaiki. Masih terdapat belum tidak seimbang ya, tulisan yang ada yang kapital, ada yang nggak kapital, jadi kayak gitu. Oke. Iya. Sekarang saya mau tanya, permasalahannya di Tugu Katulistiwa tuh apa, Gary? Sekarang kan kita tahu ya, Bu, citra destinasi ini kan sekarang itu tentang pariwisata sangat berkurang orang yang minat karena kebanyakan sekarang anak-anak ataupun maupun orang dewasa itu Anda lebih memilih tempat di mana di tempat tapi dia di suatu daerah cuma tempatnya yang paling dekat dengan jarak tempuhnya dia. Jadi pariwisata ini kenapa saya ingin menelitinya karena sangat penting bukan karena sangat penting karena pariwisata kita ini sangat kurang diminati oleh orang luar, Bu. Jadi saya pengen meneliti seberapa banyak orang luar ini yang minat berkunjungnya ke pariwisata kita. Contohnya di Tugu Katulistiwa Kota Pontianak ini kita lihat dari datanya itu hanya 893 mancanegaranya. Kalau untuk 868 orang. ya. Kalau untuk lokalnya kan banyak, Bu, sampai 30.000 ya. 30.244 kan. Oke. Alasannya bagus sekali ya, mendukung sekali berdasarkan data juga, speak by evidence gitu ya. Jadi saya sekali lagi ini kalau kerangkanya saya rasa kamu ini peletakan Y1 dan Y2. Jadi kalau udah ada panah yang mempengaruhi, coba ke kerangka penelitian, model hipotesis penelitian. Nah ini, iya, jadi visitor, jadi kepuasan pengunjung itu Y1 ya, Y1, revisit intention Y2. Tapi kok nggak salah ini Y2 nih, ini Y1, visitor. ini Ini Y2, Y2 Bu. nih ya, visitor satisfaction tuh Y2. Oh iya, Bu. Nanti dirubah jadi bahan revisi ya.
Ya, Bu. Mungkin terlewat, mungkin Gary ya itu biasa Gary kan begadang. Saya ingat tuh kok Gary dia sistemnya sistem SKS. Jangan coba-coba ya kalau skripsi sistem SKS tuh namanya uji nyali. Ya, Bu. Oke, selanjutnya lagi kamu pakai pengolahan datanya, regresi atau analisis jalur? Enaknya sih pakai regresi, Bu. Nah itu yang saya mau tanyakan. Tapi kenapa kamu pakai Warp PLS? Apa kamu mau ganti aja jadi SPSS? Tapi kalau pakai regresi linear berganda itu dia tidak bisa pakai STM, Bu. Bisa juga, tetap bisa pakai SPSS, cuman efek mediasinya itu lebih kelihatan waktu, saya tidak bilang terlalu kelihatan, tapi lebih mudah diidentifikasi jika menggunakan Warp PLS, karena kamu ada mediasinya. Jadi kan namanya structural equation modeling, part list ini, square ini dia benar-benar menguji pada efek jalurnya ini. Jadi garis-garisnya ini yang diuji, efek size-nya. Nah, di sini kamu bilang penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Sedangkan alat statistik kamu itu adalah analisis jalur atau path analysis. Oh iya. Nah, ini harus direvisi. Ya, harus diganti halaman 18, boleh kamu periksa. Di paragraf kedua. Di paragraf kedua tuh Gary. Nah, kamu lihat Ya, Bu. penelitian ini metode. Nah, terus sampelnya ada berapa nih? 100? Ada disebut nggak nih? Belum ada ya jumlah sampelnya. Belum ada, Bu. Nah, nanti kamu tambahkan jumlah sampelnya. Udah ada. Nah, jumlah sampelnya apa? Mau 100 atau 50 ya? Tergantung 100, dengan Bu, kemarin, Bu. 100 ya, karena biasanya kalau variabelnya 3 itu biasa minimalnya 100 gitu. Boleh kamu cari rumus yang mendukung. Ya, Bu. Nah, tambahkan jumlah sampelnya. Saya mau tanya, kalau misalkan validitas di dalam SEM itu diujinya gimana? Kamu pelajari nggak? Validitas. Belum, Bu, belum pelajari. Nah, belum pelajari ya. Jadi kalau validitas tuh ada 2. Ada konvergen, ada diskriminan. Nah, konvergen sama diskriminan, dia 2 kali dites validitasnya. Kalau SPSS hanya sekali. Hanya sekali ngetesnya, R hitung lebih dari R tabel. Tapi kalau Warp PLS dia 2 kali, konvergen sama diskriminan. Tapi bukan berarti 2 kali di run. Jadi 2 kali itu hanya kita menampilkan datanya 2 kali. Kita interpretasi datanya 2 kali. Nah, ini mungkin kalian baru juga ya kenal alat ini. Nanti bagi yang mau melanjutkan pakai Warp PLS boleh berkonsultasi ke saya gimana pengolahannya. Sementara mungkin dari saya itu dulu. Jumlah sampel ya, jumlah sampel, dan juga ini harus kamu luruskan bahwa kamu itu analisis jalur, path analysis ya, bukan regresi. Analisis jalur ya, Bu, berarti ya, Bu. Path analysis. Mungkin dari dosen tamu, dosen review ya saya sebutnya, dosen review, kepada Ibu Cesi Iola Kariza SMMM diperbolehkan mungkin menyampaikan tanggapannya. Mungkin ada tanggapan. Baik, saya kembalikan lagi karena belum ada respon dari Ibu Cesi Yola Kariza SMMM. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Izin, Bu, bertanya, Bu. Oh, silahkan, boleh bertanya.
Berarti ini PPT-nya saya perbaiki lagi, jadi kesimpulannya itu tidak dipakai. Tidak dipakai, lalu juga kerangka kamu tuh yang tengahnya itu Ah, Y2 ya. iya Bu. Nah, itu. Y2, Y1 sama Y2. Nah, iya benar. Dah. Oke. Berarti saya revisinya itu saja Bu. Ya, itu aja. Oke, Bu. Baik Bu, terima kasih. Oke. Gimana moderator? Baiklah Bu, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rianti Ardana Reswari SMMM dan presentasi Princess di Paul ditutup dan saya serahkan kepada moderator untuk presentasi selanjutnya. Baik, kita berikan aplaus dulu ya. Nah, bagus ya presentasinya. Ini dia yang paling lama semedinya sama saya, si Gary. Sampai dia tutup muka kalau ketemu saya, tapi hasilnya bagus. Saya mendukung nih kalau dilanjutkan jadi skripsi. Ya Bu, terima kasih Bu. Baik, lanjutkan dengan Yebus. Yebus lagi nih. Saya udah 1 semester ketemu Yebus, di kelas pun ketemu Yebus nih. Siap Bu. Ini siapa moderatornya? Saya Bu, Loping Ping. Oh, siapa? Loping Ping kah? Iya Bu. Suara kamu tuh ada gemanya gitu. Mungkin ada laptop atau handphonenya yang Pakai terlalu mic itu dekat. ya Bu. Pakai mic itu. Pakai mic HP ya, mic di laptop itu dimatikan. Tuh, dengar kata ketua tuh. Oke, boleh dimulai. Batas waktu ya, ingat 10 menit. Moderator. Nah, Lo Ping Ping melamun. Lo Ping Ping, halo, ada yang berada di dekat Lo Ping Ping? Coba tolong ini colet. Yebus, tolong telepon Lo Ping Ping. Nah, kenapa dia itu freeze gitu? Kalau nggak mulai nanti nih. Sudah? Belum. Lo Ping Ping. Nah, Lo Ping Ping kenapa nih? Jepri nggak masuk Bu. Kemana Jepri ini Bu? Iya. Saya minuskan nanti nilainya nih. Ada Bu. Nah, mana? Saya nggak kelihatan. Nah, Gary ini suka ngacau kamu nih. Mau dijodohkan kali sama Linda. Jadi Gary siapa yang makan tela-tela ibu? Itu Kevin sama Jepri Bu. Lo Ping Ping, gimana nih Lo Ping Ping? Yebus, gimana moderator kamu nih? Ditolak Bu panggilannya Bu. Ditolak. Ngapa lagi tuh? Bertepuk sebelah tangan atau gimana? Sebelah kiri Bu. Sebelah kiri. Oke, mulai. Oke. Baik, terima kasih. Saya Loping Ping sebagai moderator Yebus di presentasi seminar mata kuliah pada siang hari ini. Baik, yang pertama-tama terima kasih untuk Ibu Rianti Ardana Reswari MM dan teman-teman yang telah hadir di presentasi seminar mata kuliah pada siang hari ini. Saya persilahkan kepada Saudara Yebus untuk memaparkan materinya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi presentasi saya dengan judul pengaruh fitur layanan dan promosi terhadap minat menggunakan aplikasi Grab di Kota Pontianak dengan variabel dependennya pengaruh fitur layanan dan promosi serta dependennya adalah minat menggunakan.
Untuk daftar isi ada pendahuluan, tujuan pustaka, dan metode penelitian. Untuk latar belakang, perkembangan teknologi dari tahun ke tahun terus mengalami perubahan yang signifikan, terutama di negara seperti di Indonesia yang mengalami kemajuan teknologi yang ada di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, maupun budaya. Pada era globalisasi, masyarakat dihadapkan pada perkembangan yang sangat pesat, salah satunya perkembangan pada bidang teknologi transportasi. Perkembangan transportasi kini sudah berkembang menjadi berbasis online yang dapat digunakan melalui aplikasi. Munculnya aplikasi perjalanan berbasis mobile seperti Grab dalam mengubah cara konsumen memesan layanan transportasi dan non-transportasi. Untuk rumusan masalahnya, apakah fitur layanan berpengaruh terhadap minat menggunakan aplikasi Grab di Kota Pontianak? Dan yang kedua itu, apakah promosi berpengaruh terhadap minat penggunaan aplikasi Grab di Kota Pontianak? Dan yang terakhir adalah, apakah fitur layanan dan promosi berpengaruh secara simultan terhadap minat penggunaan aplikasi Grab di Kota Pontianak? Tujuan dari penelitian ini ada 3. Yang pertama itu untuk mengetahui pengaruh fitur layanan terhadap minat penggunaan aplikasi Grab di Kota Pontianak. Dan yang kedua itu untuk mengetahui pengaruh diskon terhadap minat penggunaan aplikasi Grab di Kota Pontianak. Dan yang ketiga itu untuk mengetahui pengaruh fitur layanan dan promosi terhadap minat penggunaan aplikasi Grab di Kota Pontianak. Ada manfaat, terdapat 2 manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi atau rujukan dan menambah pengetahuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan fitur layanan, promosi terhadap minat penggunaan aplikasi Grab. Dan manfaat praktis ini penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan mengenai strategi pemasaran seperti fitur layanan dan promosi. Untuk memenuhi minat penggunaan aplikasi Grab tersebut diharapkan menjadi referensi bagi perusahaan untuk menggunakan strategi pemasaran selanjutnya, serta untuk mengetahui respon masyarakat dalam menggunakan aplikasi tersebut. Untuk tinjauan pustaka itu dalam dasar teori, ini menjelaskan tentang variabel, yang mana fitur layanan menurut Kotler and Keller pada tahun 2011, fitur layanan merupakan karakteristik suatu produk yang ditawarkan kepada konsumen dengan memiliki keunikan tersendiri yang bertujuan untuk menarik para konsumen. Dan yang kedua itu, menurut Kotler and Keller pada tahun 2016, promosi adalah salah satu kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk menyampaikan informasi mengenai produk perusahaan dengan cara komunikasi kepada konsumen atau pasar yang dituju, agar menarik minat konsumen terhadap merek atau produk yang dimiliki perusahaan tersebut. Sedangkan minat menggunakan menurut Kotler and Keller pada tahun 2016, minat konsumen adalah seberapa besar konsumen. Tutup soalnya. Saya ulangi, menurut Kotler and Keller pada tahun 2016, minat konsumen adalah seberapa besar konsumen membeli suatu merek atau jasa, atau seberapa besar mungkin konsumen untuk berpindah dari satu merek ke merek lainnya. Untuk kajian empiris ini ada nama peneliti dan tahun, judul penelitian, metode yang digunakan, serta variabel dan hasil dari penelitian tersebut. Penelitian dari Rizal Endrianto dan Rachma Indriani pada tahun 2022 yang berjudul Pengaruh Promosi dan Fitur Layanan Terhadap Minat Menggunakan e-wallet, link aja, studi kasus di Surabaya, dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dan variabel independennya, pengaruh promosi dan fitur layanan, dan variabel dependennya yaitu minat menggunakan. Hasil dari penelitian mereka ini menyimpulkan jika promosi dan fitur layanan mempunyai dampak positif dan signifikan kepada minat memakai e-wallet link aja. Untuk yang kedua itu dari Egy Nurvitasari dan Reni Dwi Jayanti pada tahun 2021 dengan judul penelitian pengaruh persepsi kemudahan dan kepercayaan terhadap minat menggunakan aplikasi Grab, studi pada pengguna aplikasi Grab fitur GrabFood. Metode penelitian digunakan itu kuantitatif, serta variabel penelitian itu variabel independen, ada kemudahan, fitur layanan dan kepercayaan, dan variabel dependennya adalah minat menggunakan. Hasil penelitian mereka mendapatkan pada penelitian ini yaitu persepsi kemudahan, fitur layanan, kepercayaan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap minat menggunakan aplikasi GrabFood.
Yang terakhir itu ada dari Vira Meliana Utama pada tahun 2023 dengan judul penelitian pengaruh promosi, persepsi kemudahan, dan persepsi keamanan terhadap minat menggunakan dompet digital OVO dengan metode penelitian kuantitatif dan variabel independennya pengaruh promosi, persepsi kemudahan, dan persepsi keamanan. Variabel dependennya atau Y yaitu minat menggunakan. Hasil dari penelitian mereka ini menunjukkan bahwa promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan dompet digital OVO. Untuk kerangka konseptualnya seperti ini, dan hipotesis, fitur layanan berpengaruh secara signifikan terhadap minat menggunakan aplikasi Grab di Kota Pontianak. Yang kedua itu, promosi berpengaruh secara signifikan terhadap minat menggunakan aplikasi Grab di Kota Pontianak. Dan untuk hipotesis yang ketiga itu, fitur layanan dan promosi penjualan berpengaruh secara simultan terhadap minat penggunaan aplikasi Grab di Kota Pontianak. Metode penelitian populasi dan sampel. Sampel yang diambil dari penelitian ini adalah masyarakat Pontianak yang memiliki minat untuk menggunakan aplikasi Grab. Dalam penelitian ini, sampel yang dipilih itu berdasarkan 3 kriteria. Yang pertama itu masyarakat Kota Pontianak yang memiliki usia dari 16 tahun sampai 40 tahun. Yang kedua itu masyarakat Kota Pontianak yang mengetahui fitur dalam aplikasi Grab. Dan yang terakhir itu pernah melihat konten yang dibagikan oleh pengguna media sosial mengenai aplikasi Grab. Maka populasi penelitian ini adalah masyarakat Kota Pontianak yang memiliki minat untuk menggunakan aplikasi Grab. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan jumlah 100 orang sampel. Untuk penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan skala pengumpulan data itu menggunakan skala Likert, dan teknik pengumpulan data menggunakan 2 cara, yaitu ada data primer dan data sekunder. Untuk data primer itu ada observasi, yang mana untuk mendapatkan data ini kita diharuskan untuk terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan suatu data. Dan di kuesioner ini untuk mendapatkan datanya, peneliti itu membuat beberapa pertanyaan, kemudian disebarkan melalui Google Form. Oke. 1 menit lagi. Ya, untuk data sekunder itu ada studi pusaka, yaitu mendapatkan suatu data dari buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian pengaruh fitur layanan dan promosi terhadap minatnya menggunakan aplikasi Grab. Dan alat analisis dalam penelitian ini menggunakan bantuan dari SPSS. Untuk variabel penelitian itu ada variabel, definisi operasional, indikator atau dimensi, serta item dan sumber. Untuk fitur layanan adalah sarana kompetitif untuk mendiferensiasikan produk perusahaan dari produk pesaing dengan indikator kemudahan akses informasi, keberagaman layanan transaksi, dan keberagaman fitur inovasi. Terdapat 3 item juga. Melalui aplikasi Grab, pengguna dapat mengakses informasi dengan mudah. Aplikasi Grab terbagi fitur layanan transaksi, dan ketiga itu ada aplikasi Grab terus berinovasi dalam mengembangkan produk, dan indikator ini bersumber dari Smith pada tahun 2010. Untuk variabel yang kedua itu ada promosi. Promosi juga dapat diartikan dengan perilaku komunikasi yang memberikan penjelasan dan membujuk untuk dapat memahami segala sesuatu tentang produk atau jasa. Dengan indikator promosi ini merujuk pada kegiatan pemasaran atau kampanye yang dilakukan oleh perusahaan seperti Grab untuk meningkatkan kesadaran dan minat pengguna dalam menggunakan produk atau layanan mereka. Bos, waktunya sudah habis. Nah, jadi Bu, boleh waktunya selanjutnya habis, ya. sedikit lagi Bu. Waduh, berarti dikurangi nanti nih nilainya nih. Harus manajemen waktu ya. Ya Bu, sorry Bu. Nah, silakan saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, kepada Ibu yang ingin bertanya atau memberi masukan, saya persilakan. Baik, saya lihat ini sebenarnya Yebus ini udah berkali-kali juga ya ketemu saya, nodong saya juga udah pernah di kelas. Saya enggak mau, saya bilang kalau belajar jangan bimbingan, nanti giliran bimbingan yang maunya belajar. Bingung saya sama Yebus nih. Jadi sekarang Yebus
fitur layanan Grab nih apa aja sih? Fitur layanan Grab itu ada banyak Bu, salah satunya ada promosi, ada Grab Bike dan Grab Mart serta Grab Express Bu. Oke. Yang mau kamu tonjolkan di sini apa? Yang saya mau tonjolkan di dalam penelitian itu adalah fitur dari promosinya. Jadi fitur dari promosi. Beda ya, fitur sama promosi kan variabel yang berbeda. Nah, ini jangan dimasukkan promosi penjualan. Jadi cuman pengaruh fitur layanan pada promosi dan promosi terhadap minat penggunaan aplikasi Grab. Ya. Dicoret penjualannya karena kalau penjualan berarti kamu ke toko mana gitu loh. Siap Bu. Malah sebaiknya tapi kalau kamu mau semuanya sih nggak apa-apa. Tapi kalau mau spesifik misalkan maunya GrabFood gitu. Oke, lalu juga coba kamu lihat tadi bentuk penelitiannya. Slide kamu. Yang ini bagaimana? Bentuk penelitian tadi itu saya lihat, bukan tinjauan, agak di bawah. Nah, di bawah lagi. Oke. Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan bantuan SPSS. Bantuannya dihapus saja ya. Jadi menggunakan SPSS karena ini aplikasi, bukan jasa. Jeffrey kenapa left tuh? Nah, Linda tolong disumon lagi nih si Jeffrey. Nah, Linda pun mana nih? Linda juga menghilang. Jangan-jangan mereka pergi berdua. Nah, Gary tolong koordinasi teman-temannya. Baik. Oke, selanjutnya saya lihat kamu nih agak mirip dengan Plasida, bukan dari muka. Kalau muka berarti jodoh ya. Nggak. Jadi lihat di sini formatnya berantakan ya. Nah, kasihan gitu. Yebus ngelihat dari layarnya dekat-dekat nanti bacanya min. Jadi kamu lihat nih ada penggunaan huruf kapital yang belum pas. Lalu juga marginnya kayaknya masih keliru dan ada spasi-spasi yang terlalu lebih. Nah, jangan salahkan kakak printer lagi ya. Yebus nih musuhan kayaknya sama kakak printer nih. Jadi setiap ketemu pasti Bu kakak printernya katanya. Oke, sekarang saya belum pernah tanya ke yang mahasiswa yang lain. Skala Likert tuh fungsinya apa sih, Yebus? Skala Likert itu fungsinya untuk mengukur interval kelasnya Bu. Interval kelas? Misalkan itu ada pertanyaan bobot dari pertanyaan itu misalkan. Nah, kita buat pertanyaan bobot sangat tidak setuju itu kita kasih 1, jadi setuju kita tidak setuju. Jadi sangat tidak setuju kita kasih poin 1 dan tidak setuju kita kasih poin 2 dan untuk poin 3 itu kita kasih netral dan 4 itu setuju dan 5 itu sangat setuju. Jadi skala Likert itu untuk mengukur dari interval kelas yang dijawab oleh sampel populasi yang kita pilih itu. Oke, di sini lihat halaman 16 kalau kamu pegang naskahnya. Halaman 16 tuh saya kurang setuju dengan penulisan instrumen menggunakan skala Likert pakai koma 1 sama dengan 1/7. Mending dibuat pakai tabel kayak teman-temannya. Penulisan skala Likertnya kan pakai tabel ya. Yang lain rata-rata pakai tabel. Jadi yang sangat tidak setuju ya betul 1. Tapi kalau Yebus kan dibuat jadi dalam bentuk paragraf. Nah, terus kalau penggunaan kata asing itu diitalikan, digunakan huruf miring. Ya, sekarang saya mau tanya, ada berapa jenis variabel di penelitianmu? Di variabel penelitian saya ini ada 3 variabel, Bu. 3? Jenisnya loh saya tanya. Saya kira ada judul, tunggu bentar ya. 1,
Ada 2, Nah, ada 2 ya. Jumlah variabelnya baru 3. 3. Oke. Nah, Jeffrey sama Linda baru bergabung. Dari mana kalian? Baterai HP-nya itu habis, Bu. Oh Jadi iya, saya terkeluar. kirain kamu dijemput Jeffrey. Saya udah mau marahin Jeffrey. Jeffrey jangan main ke rumah Linda gitu. Oke, nah Yebus jangan ketawa, kamu masih diuji nih. Selanjutnya lagi, coba bukakan saya kerangka penelitian di slide kamu. Promosi kan promosi. Nah, masih ada promosi penjualan tuh. Dihapus ya, revisi nanti dikumpulkan saya udah nggak ada nih. Siap, Bu. Oke. Semoga ini bisa dilanjutkan ya ke skripsi. Nah, saya mau tanya, kalau pengujian hipotesisnya SPSS itu ada berapa ujinya? Kamu paham nggak? Uji menggunakan SPSS ya, Bu ya? Ada berapa ujinya? Itu ada uji instrumen dasar sama uji asumsi dasar sama uji asumsi klasik. Oke. Kalau mau saya pengen tahu validitas tuh masuk uji mana? Validitas itu masuk di uji instrumen dasar, Bu. Oke. Kalau uji T itu untuk apa? Uji T itu untuk apa? Mengukur seberapa jauh pengaruh variabel yang kita gunakan. Oke. Pengaruh yang kita gunakan. Syaratnya kalau nah, kalau ini nih saya H1 nih hipotesis alternatif atau hipotesis nul? Kamu tahu H0 sama alternatif? Mohon maaf, Bu, tidak tahu. Oh, nggak tahu. Ya udah saya kasih tahu nih. Nah, kalau yang di sini namanya alternatif ya. Nah, berarti ini hipotesis alternatif. Nah, hipotesis alternatif nih harus dibuktikan. Kamu mau nerima hipotesis ini atau nolak tujuannya? Menerima, Bu. Nerima. Nah, syaratnya apa supaya bisa diterima? Uji T-nya bunyinya apa syaratnya? Uji. Nilai T? Nilai T probabilitas itu harus signifikan. Signifikan ya, signifikan. Kalau signifikan tuh besarnya ya, besar efeknya. Nah, Gary jangan jangan aneh-aneh gesturnya. Ini masuk YouTube saya nih. Nanti viral kamu. Enggak, Bu. Nah, Vanessa. saya tinggal bilang itu mahasiswa saya tuh. Gesturnya aneh-aneh aja. Maaf, Bu. Dia udah mulai agak bosan dia. Jadi nilai T-nya harus gimana nih, Yebus nih? Jika nilai T untuk T ini kan kita menghitung jika nilai probabilitas itu signifikan besar dari 0,5 itu maka hipotesis yang kita buat itu ditolak, Bu. Oke. Nah, hipotesis berarti kalau ditolak artinya apa? Ditolak itu dia tidak mempunyai arti bahwa variabel independen itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Berarti kalau p-value atau nilai probabilitas itu lebih dari 5%, berarti hipotesis kamu ditolak. Berarti harus gimana kalau mau diterima? Harus kurang dari 0,5. Oke, dah. Selesai sesi Yebus, kita applause lagi, berikan applause lagi. Nah. Oke. Baik, saya kembalikan ke moderator. Mungkin Gary dari tadi mau nanya. Nah, silahkan, saya berikan kesempatan. Enggak ada sih, Bu. Nggak ada ya? Oke, silahkan moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu yang telah bertanya dan memberi masukan kepada Saudara Yebus. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.
Oke, kita lanjutkan. Saya lupa mic saya belum nyala. Kita lanjutkan. Nah, ini nih. Senior, Kelvin Chang Kayung. Apa artinya nih? Kelvin, kamu belum nyalakan mic-nya dari tadi ngomong. Jangan sampai kayak saya presentasi ngulang lagi dari awal ya. Nah, itu device-nya terlalu dekat. Kamu masih ini sekamar dengan Jeffrey masih? Enggak, Bu. Enggak, udah dipisahkan. Tadi kan sekamar katanya. Bentar ya, Bu. Nah, Jeffrey mana? Kalian masih satu rumah? Enggak, Bu. Enggak ya? Iya Bu, beda Bu. Beda ya. Kalau enggak saya mau tolong tuh Kelvin tuh. Ini moderatornya siapa nih? Moderatornya siapa? Saya berarti Bu ya. Win, Yebus, moderatornya kamu. Bu. Izin bertanya, Bu. Gimana bagikan presentasinya, Bu? Bagikan slide-nya. Ini, kamu coba mic kamu tuh, masih masalah tuh. Perbaiki dulu mic-nya. Nah, tuh masih gema tuh. Coba tes. Dah? Ya, saya lagi nguji nih. Saya lagi nguji Kelvin nih. Ya, Bu, saya lagi nguji Kelvin, Bu. Nah. Nih, dia masih berusaha mau share screen-nya nih. Nah, ya. Ini yang tadi brand association tuh ya. Oh, brand equity. Oke. Tadi saya lihat kerangkanya ada yang tentang brand association, ada brand awareness. Nah, Kelvin udah belum? Belum Bu. Belum. Gary mana Gary? Gary tadi dia kayak gitu juga. Kamu lihat tuh ada yang petak, terus ada panah ke atas. Nah, itu kamu klik gitu. Oke ya, Iya Bu, ini cuman ya? nggak ada Bu. Ada. Bentar, saya cek nih. Kamu mereknya apa? Siapa nih? Sulina ya? Kamu teliti merek apa? Wardah. Apa rumusan masalah kamu apa sampai kamu neliti tentang mereknya Wardah? Bukannya Wardah itu brand nomor 1? Rumusan masalahnya, coba dijelaskan ke saya. Bukan pertanyaan ya, rumusan masalah di latar belakangnya. Kelvin, udah bisa Kelvin? Lihat Bu, laptopnya Bu. Kalau lelet, coba dibantu temannya kirim moderatornya. Jadi kirim PPT-nya ke Yebus biar Yebus yang nampilin. Gimana? Baik Bu. Nah. Baik Bu. Nah ya, maaf ya. Udah dijawab belum? Nah, kalian coba sampai screen-nya udah tampil, baru nanti saya lanjut ke kamu ya. Ya, udah dikirim ke Yebus. Lagi proses Bu. Nah ya,
Sampai udah muncul nanti kalian kasih tahu saya, lanjut Kelvin. Oke, Sulina. Nah, ini saya sambil ngelihat gini-gini ya. Saya sambil 2 gadget nih. Jadi Sulina udah ketemu rumusan masalahnya apa? Udah ketemu? Masalahnya? Udah masuk belum, Bos? Suara kamu putus. Bu Cesi, mohon maaf ini suaranya hilang suaranya. Udah belum ya, Bus? Maaf ya Bu, tadi mati lampu. Nah, kayak Nazar. Lagi login buka PPT-nya, Bu. Oke. Itu foto kamu sendiri ya, Bus? Kok itu agak lain ya, brightness-nya tuh agak tinggi gitu. Nah, ngapa lagi Heriadi nih? Tadi kan udah mau di Heriadi ngapa nih? Mau neliti apa lagi Heriadi nih? Oh. Ya. Ada hubungan spesial atau terlarang mereka nih? Kelihatan nggak? Oh iya. Udah tadi dijelaskan. Nah, saya lanjut ini ya. Saya lanjut pemaparan dulu nih. Udah tampil Kelvin nih. Slide-nya nih. Nih. Nah, lanjutlah. Cuman saya mau tanya Sulina. Sulina paham nggak dengan konsep brand association tuh? Kamu paham nggak definisinya apa? Bisa dimulai nggak? Maaf, Bu, Oke. sudah bisa dimulai nggak? Oh, sudah. Oke. Baik, silahkan dimulai. Yebus, mic kamu mati. Nah, udah ngomong dari tadi mic-nya mati. Yebus, jangan kamu yang presentasi ya. Kelvin yang presentasi. Jadi nanti Kelvin bilang next slide gitu ya. Baik, Bu. Dah saya hentikan dulu nih. Silahkan presentasi. Baik, Sulina udah dapat brand association tuh apa? Baik, selamat siang semuanya. Di sini saya sebagai moderator akan menjalankan presentasi pada hari ini. Untuk rekan kita, Kelvin, untuk presentasi waktu dan tempat saya Gimana persilakan. Bu Cesi? Waktu 10 Bisa menit untuk penyampaian materi. dijelaskan brand association? Selamat siang teman-teman, terutama untuk Ibu Rianti Ardana Reswari SMMM. Perkenalkan, nama saya Kelly Jenggayung dengan NIM 19104169887. Di sini judul yang saya ambil adalah pengaruh efikasi diri
Tapi Pindah mohon saatnya maaf Gus. mic-nya mati lagi, Bu. Nah, maaf ya Selina ya. Nah, pantas saya enggak dengar apa-apa. Judul yang saya teliti adalah pengaruh efikasi diri dan etos kerja terhadap kinerja pegawai Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat. Untuk di bab 1 adalah latar belakang. Kinerja pegawai dalam dinas ini memiliki dampak langsung terhadap efektivitas dan Ini Bu, efisiensi masih belum, Bu. pelaksanaan kegiatan pertanian dan hortikultura yang pada gilirannya mempengaruhi berkelanjutan sektor pangan di provinsi tersebut. Namun dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan lingkungan yang dinamis, kinerja pegawai dalam Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat menghadapi berbagai hambatan dan kendala. Beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai meliputi kurangnya pemahaman terhadap tugas dan tanggung jawab, keterbatasan sumber daya, kurangnya motivasi, dan rendahnya kualitas kerja. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai. Dua faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi kinerja karyawan dalam self-efikasi dan moral. Efikasi diri mencerminkan keyakinan seseorang akan kemampuannya untuk keberhasilan menyelesaikan tugas. Orang dengan efikasi yang tinggi biasanya memiliki motivasi yang tinggi, berani menghadapi tantangan dan berusaha keras untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, etos kerja mencakup sikap, nilai, dan keyakinan individu yang terkait dengan pekerjaan. Etos kerja yang kuat memotivasi orang untuk bekerja keras, berkomitmen, dan mencapai hasil terbaik. Ini produk kan Bu Cesi? Produk apa nih? Wadah Bu ya. Masalahnya ada 3. Yang pertama, apakah ada pengaruh efikasi diri terhadap kinerja pegawai di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat? Dan yang kedua, apakah ada pengaruh etos kerja terhadap kinerja pegawai di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura di Provinsi Kalimantan Barat? Yang ketiga, apakah ada pengaruh efikasi diri dan etos kerja secara simultan terhadap kinerja pegawai di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat? Tujuan dari penelitian tersebut ini adalah untuk mengetahui efikasi diri terhadap kinerja pegawai di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat. Dan yang kedua, untuk mengetahui pengaruh etos kerja terhadap kinerja pegawai di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura di Provinsi Kalimantan Barat. Ini saya cuma yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kinerja terhadap pegawai di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat. Paham nggak bedanya perceived quality dengan quality? Manfaat penelitian ini perceived ada loh dua, ya. yaitu manfaat bagi Universitas. Perceived dan quality. yang kedua, manfaat bagi instansi tanaman pangan dan hortikultura Provinsi Kalimantan Barat. Perceive sama persepsi beda loh. Landasan teori. Perceived Efikasi quality. diri merupakan bentuk Ya Bu Cesi, kepercayaan kalau yang bahasa Inggris itu kan karyawan punya persepsi bahwa dengan dia mampu perceive itu melakukan beda. dan menyelesaikan tugasnya dengan baik. Karyawan yang memiliki efikasi diri akan merasa termotivasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Sumber tersebut diambil dari Lestari Persepsi 2020. kualitas. Kenapa kamu Menurut lebih Saleh, milih 2018 meneliti persepsi ya? bahwa Kalau etos persepsi kerja itu kayak adalah citra. seperangkat Citra ya, perilaku hanya kerja gambaran kualitas. positif Kenapa yang nggak langsung kualitasnya? berakar Nah, pada itu. kesadaran yang kental, keyakinan yang fundamental, disertai komitmen yang total pada paradigma kerja integral. Kinerja pegawai. Putri 2020 nyatakan bahwa kinerja adalah hasil-hasil fungsi pekerjaan seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi Karena pada periode ya pada waktu intinya tertentu kamu nih penelitian kamu nih merefleksikan utamanya beberapa pada branding. baik seseorang Kalau udah atau branding, kelompok tersebut memenuhi persyaratan gimana atau kita sebuah pekerjaan dalam memposisikan usaha diri kita mencapai di tujuan benak organisasi. konsumen. Nah, konsepnya branding tuh itu. Nah, cuman saya nih Next.
Ini Tiga kok menit tiba-tiba lagi. ada loyalty ya? Kajian Brand loyalty. penelitian terdahulunya Apakah Jaya orang tuh Putra langsung loyal gitu Abdurrahman habis beli gitu kan? Latusian, Biasanya tuh nggak pengaruh langsung loyal ya, penguraian pasti efikasi ada diri mediasinya. dan etos Kalau kerja terhadap penelitian kinerja pegawai pemasaran, tapi saya di kembalikan kantor lagi ke pelayanan dosen pembimbing, itu kan Kebendaharaan biasanya Negara Medan. itu 1. satisfaction dulu atau Yang trust kedua, dulu, Rahman baru ada Tanjung, loyalty. Karena 2020. Pengaruh loyalty penilaian ini diri dan merupakan efikasi bentuk diri terhadap value keputusan dari kerja serta customer. Jadi kalau udah sampai implikasinya loyal terhadap kinerja tuh guru. berarti udah Yang retention, ketiga, udah Husnul balik lagi, Khotimah beli 2021 lagi gitu, berulang dia. dengan judul Pengaruh Itu Efikasi Diri yang dan Etos Kerja masukan Islam saya terhadap aja. Kinerja Nah, Guru sekian dan pada terima kasih. Itu Madrasah aja ya, brand Sanawiyah loyalty ini gimana? Harus Wiwah seperti apa? Wi Ya, baik ya itu aja mungkin. Sekabupaten Purbalingga. Selamat datang Ibu Yang Melia keempat, Yosita, Erin Rismaya 2020. SMMM. Pengaruh Lotus, pengendalian dan efikasi diri terhadap kinerja pegawai. Oke, ya. Saya izin Hipotesis pamit penelitian. dulu ya. Saya mau A1, ini saya tetap efikasi diri dengarkan, tapi berpengaruh secara saya signifikan ini terhadap sambil kinerja ada pegawai di senior Dinas kamu ya, ada Tanaman Kelvin Pangan ini dan udah masuk. Jadi Hortikultura saya mau Provinsi perhatikan nih. Kalimantan Barat. Dan H2-nya, Ya, etos kerja saya izin berpengaruh live secara dulu ya. signifikan Iya. terhadap kinerja pegawai di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat. H3-nya, efikasi diri dan etos kerja berpengaruh secara simultan terhadap kinerja pegawai di Dinas Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura Kalimantan Barat. Kerangka pemikiran. H1, efikasi diri berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai. H2-nya, etos kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai. H3-nya, efikasi diri dan etos kerja berpengaruh secara simultan terhadap kinerja pegawai. Baik, baru sisa-sisa 1 menit dulu. Bentuk penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode untuk menguji teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antara variabel. Desain ini digunakan untuk mengeksplorasi hubungan antara variabel-variabel yang diteliti, yaitu efikasi diri, etos kerja, dan kinerja pegawai. Dengan menggunakan desain penelitian kuantitatif, peneliti dapat melihat sejauh mana hubungan antara variabel-variabel tersebut. Populasi dan sampel. Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat. Sampel penelitian ini, teknik pengambilan sampel menggunakan probability sampling dengan sampling random, yaitu sampling pengambilan secara acak, yaitu populasi dianggap homogen. Teknik yang diambil yaitu sampling jenuh atau sensus. Dalam penelitian ini, penulis mengambil jumlah responden ditentukan dengan rumus Slovin dalam Sregar 2013. Berdasarkan rumus, jumlah sampel yang akan digunakan adalah 54 responden. Baik, kalau waktunya sudah habis, untuk menyampaikan materinya, bagi Ibu Rianti, saya persilakan untuk menyampaikan saran dan pertanyaan untuk Kelvin. Terima kasih. Halo. Halo. Baik, tadi sudah dipaparkan ya Kelvin ya presentasinya secara materi. Saya rasa ya sudah cukup baik ya untuk dari ini penelitian di bidang SDM. Nah di sini saya mau tanya kenapa ya kamu pakai samplingnya tuh sampling ini random sampling, padahal nih sampel kamu tuh minim loh 54. Kenapa nggak pakai jenuh aja? Iya Bu, jenuh Bu. Nah jenuh Sampling ya. jenuh, sensus. Nah ini berarti nggak bisa kamu bilang random sampling, udah langsung jenuh nih. Berarti harus dihapus tuh. Oh, baik Bu. Nah, diperbaiki, naskahnya juga diperbaiki. Samplingnya sampling jenuh ya. Jenuh Bu. Ya Bu. Sampling jenuh, berarti nggak ada lagi random sampling. Oke. Selanjutnya juga saya mau tanya
ini definisi operasional kamu. Jadi di sini itu definisi operasionalnya itu kamu nggak ada item pertanyaan, kan? Iya Bu. Nggak ada. Jadi harusnya item pertanyaannya, terus dimensinya juga. Kinerja tuh mengukurnya gimana sih? Kan ada 5 indikatornya nih. Harusnya kamu jelasin indikator aja. Ada kuantitas pekerjaan, ada kualitas pekerjaan, ada ketepatan waktu, ada kehadiran dan kerja sama. Nah, Iya, Bu. berarti item kamu tuh berarti seperti karyawan memberikan kontribusi positif dalam tim. Nah, misalkan gitu. Jadi hanya satu kalimat aja kalau item tuh. Jadi Baik, nggak Bu. paragraf panjang gini. Nah, ini harus direvisi nih. Lalu saya mau tanya lagi, apa sih efikasi diri itu dan kenapa penting dalam SDM? Efikasi diri tersebut adalah kepercayaan diri, Bu. Oke. Kenapa penting, Bu? Karena efikasi diri sangat berpengaruh terhadap kinerja seseorang. Kalau misalnya efikasi dirinya kurang, kinerjanya juga akan kurang, Bu. Pekerjaannya akan kurang dari dalam segi apa? Dia kurang percaya diri, Bu. Kurang Jadi percaya diri, oke. Efikasi diri itu dibangun dari apa sih? Ada nggak kamu jelasin? nggak ada, Bu. Nah, itu boleh kamu tambahin ya, efikasi diri, faktor-faktor yang mempengaruhi efikasi diri. Nah, lalu juga, nah sekarang etos kerja. Etos kerja tuh apa sih, Kelvin? Semangat kerja, Bu. Semangat kerja, oke, semangat kerja. Berdasarkan teori siapa? Nah, ini harus kamu identifikasi teorinya. SDM tuh banyak teorinya. Etos kerja, semangat kerja, Bu. Diambil dari Ginting 2016. Ginting, berarti itu penelitian terdahulu, bukan teori ya. Oke, selanjutnya juga dari kamu udah punya data ya, punya data karyawan SDM-nya. Terus kok kamu bisa menyimpulkan dia punya permasalahan di kepercayaan diri? Nah, itu. Kamu punya data apa yang mendukung argumen kamu yang itu? Kalau data saya enggak punya, Bu. Cuman kebetulan saya juga sering Wawancara berarti, interview. ya, Bu. Berarti kamu harus masukkan di pengumpulan datanya ada wawancara. Oh, baik, Jadi Bu. nanti jatuhnya agak mix method, agak campur penelitian kamu ya. Baik, Bu. Nah, dicantumkan. Jadi gimana informasinya, berdasarkan informasinya? Saya biasanya lumayan sering ke sana dan biasa wawancara juga di sana, Bu. Ya, terus kok kamu bisa menyimpulkan ada masalah efikasi diri? Ada, berarti kan karyawannya kok aku kurang percaya diri ya untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Kok aku nggak semangat ya gitu. Nah, apakah karena pekerjaannya yang monoton atau seperti apa? Nah, itu kan menjadi penting ya dalam menciptakan budaya organisasi yang harmonis gitu. Ya, Bu. Nah, Kalau dari etos kerjanya, Bu, mereka biasanya kayak malas-malasan kerja, Bu. Lebih ke kamu tahu dari mana? Ini instansi loh. saya Nah, sering ke sana, jangan- Bu. Lumayan jangan- sering, Bu. Jangan kesannya kayak kita mendiskreditkan gitu ya, tapi bahasanya mungkin lebih baik untuk disupport dengan data. Misalkan Baik, Bu. kamu bisa tunjukkan dari jam kerjanya atau hasil surveinya, hasil survei terhadap pelayanannya. Nah, itu kamu perlu tuh tampilkan. Baik, Bu. Jadi menurut saya bab satunya masih kurang data pendukungnya ya. Baik, Bu. Untuk membuktikan efikasi diri dan etos kerja ini gitu. Nah, kayak ini nih ada typo nih. Provinsi. Nah, provinsi Iya, ya, ini dibuat dari sistem apa nih? Provinsi, Bu, maksudnya, Bu. Ya, provinsi harus pakai huruf kapital ya. Baik, Bu. Oke, mungkin sekian dari saya. Mungkin Ibu masih ada nggak nih Bu Cesi nih? Nggak ada ya, udah nggak ada Bu Cesi. Jadi mungkin kita lanjutkan ke presentasi presenter selanjutnya. Kita berikan aplaus dulu buat Kelvin akhirnya menyelesaikan seminarnya ya. Gugup, Bu. Nah, semoga nanti
di outline lebih lancar lagi. Amin. Baik, terima kasih atas masukan-masukan dari Bu Rianti. Untuk selanjutnya kita akan melihat presentasi dari teman-teman untuk terima kasih atas waktunya. Saya izin pamit undur diri. Terima kasih. Oke, moderator untuk presenter ini Kelvin. Nah, Kelvin, kamu jangan itu dulu, selebrasi dulu. Nah, masih ada tanggung jawab yang harus diselesaikan. Ya, Bu. Oke, silahkan dimulai. Kelvin, moderator. Nah, jangan bengong ya. Ya, Bu. Bisa nggak, Bus? Tunggu bentar ya, kita download. Ini siapa yang jadi operatornya nih? Yebus Saya lagi. Yebus lagi, Bu. membagikan Yebus, Bu. Saya minta tolong sama Yebus. Nah, Yebus, ayo Yebus. Ikan cepat, ikan gabus. Gimana tuh singkatannya tuh? Gary. Iya dong. makin bagus. Makin cepat, makin bagus. Ngapa Jeffrey tiba-tiba on cam nih? Lindanya buang muka, Jeffrey langsung nyari gitu kan? Kebetulan kali, Bu. Oh, saya rasa sih terencana itu ya. Satu tempat, Bu, mereka. Hah? Siapa tuh yang ngomong tuh? Satu tempat tuh, Kelvin ya. Nah, cari Kelvin ya, Jeffrey ya. Yebus, ayo Yebus. Nah, tampilkan. Kasihan Yebus nih ya, udah selesai tapi harus punya tanggung jawab lagi. Udah bisa nggak? Dah. Udah bisa mulai, Bu. Nah, jangan Yebus yang jadi moderatornya ya. Siap, Bu. Nah, Kelvin tetap. Baik. Oke, silahkan Terus ini lanjutkan. mulai, Bu. Silahkan. Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Kelvin. Di sini saya sebagai moderator. Selamat siang untuk Ibu Rianti Ardana Reswari SMMM dan untuk teman-teman sekalian yang hadir pada hari ini. Untuk loading ping, silakan untuk presentasi. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal seminar mata kuliah saya yang berjudul Pengaruh Review Produk dan Kepercayaan Konsumen terhadap Keputusan Pembelian Produk Erigo pada platform TikTok Shop di Kota Pontianak. Slide selanjutnya. Di sini ada pendahuluan, yaitu latar belakang. Masalah yang sering dihadapi oleh para konsumen yaitu membuat keputusan pembelian yang umumnya membeli suatu produk karena alasan untuk kegembiraan, fantasi, ataupun emosi yang diinginkan sehingga tidak membaca ulasan terlebih dahulu sebelum melakukan sebuah transaksi. Harga dan kualitas memainkan peran penting dalam mengambil keputusan dengan alasan bahwa tinggi rendahnya harga suatu produk selalu menjadi pertimbangan.
terutama konsumen ketika mereka mencari suatu produk yang mereka butuhkan di dalam platform marketplace sendiri. Juga terdapat beberapa review produk konsumen mengenai pengalaman produk yang didapat setelah mereka membeli serta menggunakan produk. Rumusan masalahnya, yang pertama, apakah review produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada platform TikTok Shop di Kota Pontianak? Yang kedua, apakah kepercayaan konsumen berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada platform TikTok Shop di Kota Pontianak? Yang ketiga, apakah review produk dan kepercayaan konsumen berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian pada platform TikTok Shop di Kota Pontianak? Next. Di sini ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk menganalisis apakah review produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada platform TikTok Shop. Yang kedua, untuk menganalisis apakah kepercayaan konsumen berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada platform TikTok Shop. Dan yang ketiga, untuk menganalisis apakah review dan kepercayaan konsumen berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian pada platform TikTok Shop. Next. Tinjauan pustaka. Yang pertama, variabel yang pertama yaitu ada review produk. Review adalah ringkasan atau tinjauan dari berbagai sumber seperti buku, film, dan berita, dan lainnya. Yulianto 2018. Yang kedua yaitu ada variabel yang kedua yaitu kepercayaan pelanggan. Salah satu kendala dalam berbelanja online adalah kepercayaan pelanggan. Masih ada beberapa konsumen yang ragu untuk berbelanja secara online. Para pelaku usaha e-commerce harus memberikan pelayanan dan kualitas yang tepat agar mereka dapat membangun kepercayaan pada setiap pelanggan. Setio Parwati 2019. Variabel yang ketiga yaitu keputusan pembelian. Keputusan pembelian adalah pertimbangan yang diambil konsumen sebagai sebelum membeli barang atau jasa tertentu. Pertimbangan ini dilakukan sebelum mereka membuat keputusan yang dapat mempengaruhi oleh informasi tentang barang dan jasa yang ditawarkan. Oscar and Kenny 2019. Next. Di sini ada kajian empirisnya. Yang pertama itu Riza Amalia Rifani, Surifah Arianti, yang berjudul Pengaruh word of mouth dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian konsumen. Studi pada Lipstream TikTok Shop. Metode penelitiannya kuantitatif, variabel penelitiannya pengaruh word mouth yaitu X1, kualitas produknya X2, keputusan pembeliannya X, keputusan pembelian konsumennya yaitu Y. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang sesuai hipotesis dengan menggunakan rekreasi linear berganda, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Dalam pengujian secara simultan dengan menggunakan uji F, dapat diketahui bahwa model rekreasi linear berganda layak sebagai model penelitian. Yang kedua, nama penelitiannya Budi Dharma Marwah Auliani Nalin Nuril Aufa Manik 2022. Pengaruh viral marketing dan kepercayaan konsumen terhadap minat beli konsumen. Studi kasus Kota Medan. Metode penelitiannya yaitu kuantitatif. Variabel penelitiannya pengaruh viral marketing X1, kepercayaan konsumen X2, minat beli konsumen Y. Hasilnya berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengolahan data terdapat pada akun TikTok Info SIM. Bentar Bu, nggak nampak tulisannya. Coba diangkat ya Bus. Ini tidak perlu dibaca detail ya, langsung pada inti kesimpulan saja. Soalnya waktunya sudah sisa 5 menit lagi nih. Ya, Tersisa 3 menit Bu sekarang Bu. 3 menit udah tuh. Ya. Oke. Next aja ya Bus. Ya. Next lagi ya Bus. Di sini ada hipotesis. Hipotesis H1-nya itu review produk berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian pada platform TikTok Shop.
Hipotesis 2-nya yaitu kepercayaan konsumen berpengaruh secara signifikan terhadap pembelian pada platform TikTok Shop. Hipotesis 3-nya, review produk dan kepercayaan konsumen berpengaruh secara simultan terhadap pembelian pada platform TikTok Shop. Next. Di sini ada kerangka berpikirnya. Yang pertama itu X1-nya itu ada review produk, yang X2-nya ada kepercayaan pelanggan, Y-nya ada keputusan pembelian. Next. Metode penelitian ini, bentuk penelitiannya yaitu jenis penelitian kuantitatif, Sugiono 2017. Populasi dan sampelnya, populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh pengguna aplikasi TikTok Shop yang menjadi konsumen, di mana jumlahnya tidak diketahui secara pasti. Sampel yang diambil dari penelitian ini adalah masyarakat Kota Pontianak tersendiri. Metode pengambilan sampel menggunakan accidental sampling, yaitu metode teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan bila dipandang orang sesuai dengan kriteria yang kebetulan ditemui untuk cocok dengan ketentuan sebagai sumber data. Baik, waktunya sudah habis. Baik, terima kasih. Dipersilakan untuk teman-teman atau Ibu Rianti Ardana Reswari SM untuk bertanya atau untuk memberikan masukan. Ini baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Mic-nya, Bu. Oh iya, betul. Nah, saya kelupaan mic-nya. Baik, terima kasih moderator Kelvin ya, menjadi moderator dengan penuh ketenangan ya, menjadi moderatornya, sudah memfasilitasi kesempatan. Nah, ini kebetulan coba kamu ke judul Yebus. Nah, operatornya Yebus nih. Yebus, nah ke judul. Ini kan kemarin ya, Lo Ping Ping nih sempat bingung karena dia itu mau viral marketing. Ini dapat saya katakan nih Ibu, selamat datang Ibu Melia Yosita SMMM. Beliau ini bidang keahliannya memang di digital marketing. Jadi saya juga berterima kasih sudah berkenan hadir dan mau mungkin memberikan masukan ya terhadap Lo Ping Ping ini. Kan kebetulan ini TikTok ini lagi trennya TikTok. Jadi di sini itu pertama jumlah samplingnya belum kamu cantumkan ya Lo Ping Ping ya? Iya Bu, belum dicantumkan. Nah, itu harus dicantumkan dari metodologi. Juga di sini kamu buka hipotesis kamu. Lihat Yebus halaman hipotesisnya. Bukan slide-nya maksud saya. Slide hipotesis. Nah, ini ada kekurangan dan juga ini mungkin karena kamu kurang teliti ya. Jadi lihat tuh H2, H3-nya terhadap pembelian. Jadi seharusnya keputusan. Juga di sini saya sih menyarankan itu ditentukan produknya tuh apa di TikTok Shop ya. Jadi kan tadi Erigo mungkin boleh disebutkan ya produk Erigo gitu ya. Jadi nggak ambigu gitu, nggak ini review produk apa gitu kan. Soalnya di judul ada, tapi di hipotesisnya nggak ada gitu ya. Iya Bu. Dan juga kalau kamu ke halaman 4, jika kamu print, itu kamu menampilkan follower dari Instagram atau follower dari TikTok tuh? Instagram ya. Iya, Harusnya Bu. datanya dari follower TikToknya. Di sini di slide ini ada nggak ditampilkan? Di halaman itu tuh saya followers itu Bu, TikTok saya ambil. Nah, itu yang selanjutnya, tapi yang halaman 4 nih kayaknya Instagram gitu kan beda tuh platformnya tuh. Tapi yang iya, di Bu. 6 baru TikTok nih udah 1,7. Dan terus di halaman 8 ini masih pengaruh viral marketing dan kepercayaan konsumen terhadap keputusan pembelian. Nah, ini viralnya diganti jadi review produk. Nah, mungkin saya mau tanya dulu nih ke kamu. Iya, Bu. Menurut kamu review produk itu apa? Review produk itu seperti kita melihat komentar dari orang. Jadi Bu, itu
Atau ini kan saya ambil TikTok gitu ya Bu ya, review produk itu seperti kita nih memberikan saran gitu ke orang gitu Bu. Itu rekomendasi, bukan review. Nah, coba kamu baca lagi. Kamu baca lagi definisinya di bab 2 apa? Definisinya di bab 2. Review adalah ringkasan atau tinjauan. Nah, review adalah ringkasan dari berbagai tinjauan jadi dari informasi. berbagai sumber seperti buku, film, berita, dan lainnya. Jadi beda ya sama rekomendasi ya. Oh, iya, Baik, Bu. itu perbaikan dari saya. Jadi saya harap ini boleh ya kalau dilanjutkan jadi skripsi sih bagus karena memang lagi tren. Nah, mungkin ada masukan dari Ibu Melia Yosita, SMMM, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan dan kesempatannya lah bagi saya untuk menyampaikan rekomendasi dan pertanyaan. Suara saya kedengaran kan? Kedengaran Bu. Oke, tadi judulnya apakah pengaruh review produk dan kepercayaan konsumen terhadap keputusan pembelian produk Erigo pada TikTok Shop. Nah, tadi itu saya juga mau komenin di bagian hipotesis. Karena di bagian hipotesis kan, loh ini terhadap apa nih? Karena TikTok Shop kan kita tahu dia banyak sekali brand-brand yang bermain di sana. Mulai dari brand besar sampai UMKM juga jualan di sana kan sekarang kan. Iya, Bu. Nah, tadi katanya awalnya mau teliti viral marketing ya? Iya Bu, kemarin tuh memang mau neliti itu, cuman kemarin tuh itu Bu Rianti bilang ada masukan dari dosen lainnya, saya nggak usah pakai itu aja. Masukannya dari Bu Melia tuh. Pakai viral marketing, saya bilang indikator viralnya apa. Nah, itu kan nggak bisa kan kalian tentukan ini viral, ini enggak gitu. Kan harus ada indikatornya. Akhirnya jadi saya sarankan ganti jadi review produk gitu loh. Jangan viral marketing, terlalu besar gitu kan. Viral marketing tuh ya ada hitung-hitungannya ya Bu Melia ya, pakai big data. Iya, kalau viral marketing kita nggak bisa langsung tanya kepada konsumen, orang-orang yang sudah menggunakan kenapa ini jadi viral, itu kita nggak bisa. Biasanya kalau viral marketing itu ada software lagi yang biasanya kita pakai seperti RStudio ataupun kita pakai big data, kita ngambil data yang beratus-ratus juta dari Twitter, Instagram, ataupun dari platform lain. Nah, itu bisa kita kalkulasikan pakai aplikasi itu. Tapi untuk kita tanyakan mengenai viral, itu kita nggak bisa tanyakan langsung kepada konsumen. Memang betul sih, memang harus diganti sebenarnya. Karena kalau mau pakai itu, kita harus akhirnya nanti jadi penelitiannya ke big data. Kalau big data itu dia kan nggak perlu menyebarkan kuesioner, hanya menganalisis sosial media, gitu ya. Iya, Bu. Nah, tadi kan saya ada dengar juga nih review dan rekomendasi. Nah, sebenarnya kalau di bagian tentang pemasaran digital, itu dia sebenarnya ada 3 tuh yang mirip-mirip. Yang pertama review, kedua testimoni, ketiga rekomendasi. Nah, review itu biasanya kayak kita lihat di TikTok, itu kan ada yang review produk, misalnya produk baju ini kerahnya bentuknya bulat, warnanya merah, ada garis-garis, nah itu dinamakan review. Nah, kalau testimoni itu biasanya kalau orang udah beli, dia tulis tuh testimoni di situ, produknya bagus, kemudian pengirimannya cepat dan lain sebagainya. Nah, kalau rekomendasi tadi seperti yang Bu Rianti bilang, rekomendasi itu setelah orang beli, habis itu dia memberikan saran pada orang lain lagi untuk mengajak istilahnya rekomendasi produk Erigo ini. Jadi jangan sampai salah ya Kak, review, testimoni, rekomendasi itu merupakan 3 hal yang sangat-sangat berbeda. Iya Bu, terima kasih Bu. Untuk populasi dan sampelnya apa tadi itu? Populasi dan sampel penelitian. Coba lihatkan slide-nya.
Populasi ini pengguna aplikasi TikTok Shop yang menjadi konsumen di mana jumlahnya sampel yang diambil dari masyarakat Kota Pontianak. Oke, sebenarnya ini bagian populasi dan sampel ini sebenarnya diketahui loh, bisa, maksudnya populasinya bisa diketahui. Kamu penelitiannya dilakukan di mana? Di Kota Pontianak, Bu. Nah, kamu ambil populasinya jumlah masyarakat di Kota Pontianak. Tapi untuk bagian purposive samplingnya, sebenarnya kita purposifnya itu tujuan dari pengambilan sampelnya baru kita ambil lagi. Jadi orang-orang yang memang punya aplikasi TikTok. Karena setahu saya TikTok Shop dan TikTok itu beda. Kalau TikTok itu kan dia yang intinya. TikTok Shop itu nama bagian dari dalam TikToknya. Nanti ada lagi untuk penjual itu namanya TikTok Seller. Nah, seperti itu. Ini bisa aja sih, bisa diketahui gitu. Itu saran saya aja. Iya, Bu. Kalau dari saya itu aja sih, Ibu. Baik. Ini boleh nih dilanjutin ke skripsi, bagus temanya. Iya, cuman mungkin waktu metodologinya ini masih harus diperbaiki, item-itemnya sama populasi dan sampelnya kan ya. Masih Betul. ini iya benar juga. Ya, saya sepakat dengan Bu Melia Yosita. Jadi sebenarnya inilah mahasiswa udah kenal konsep infinite sampling, semua dikiranya infinite yang tidak dapat dihitung. Padahal kalau udah ada kota itu kan berarti udah ada jumlahnya ya. Udah ada jumlahnya, bisa dihitung. Nah, mungkin sampai di sini aja dulu. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Terima Baik, kasih terima ya kasih Ibu untuk Melia masukan Yosita dari SMMM di tengah kesibukan kami. masih meluangkan waktu. Sama-sama Ibu Riyati. Terima kasih. Senang bisa berbagi. Nah, Terima kasih, Bu Terima kasih Melia. Miss ini Melia. memang Ibu Sama. Melia digital marketing memang kandidat PhD ya. Doakan semoga cepat beres. Nah, semoga cepat beres. Jadi full nguji kan. Terima kasih Miss. Oh, itu Miss juga ngajar bahasa Inggris juga ya, Bu Melia ya. Itulah. Semua kayaknya saya ajarin. Tinggal tunggu MTK saya ajarin. Just, Oke. Bu. Nah, Kelvin nih Kelvin tuh udah harusnya lulus ya. Udah kamu Iya. Kelvin. Maaf Bu. Oke, silakan ditutup Kelvin. Yang Baik, lain. terima kasih untuk semuanya. Kebetulan untuk saya moderator untuk penutupan semuanya. Terima kasih untuk teman-teman dan Ibu Melia yang menyempatkan waktunya sempat meluangkan waktu untuk Grogi. Kelvin nih kalau ada dosen lain pasti grogi. Kemarin Bu Tia grogi, Bu Melia pun grogi. Baik, saya akhiri presentasi hari ini. Selamat siang. Semoga Ya. beruntung semuanya. Semoga apa? Untung. Astagfirullah. Oke. Baik, kita sama-sama applause dulu untuk kita Beruntung semua. katanya, Bu. Apa? Jeffrey mana Linda? Nggak tahu, Bu. Placida mana? Kita mau sesi foto bersama. Hadir, Bu. Masih, Bu. Boleh on cam ya. Nah, ini nanti ada di YouTube channelnya saya. Meskipun subscribernya bertambah 1, jadi 11. Tapi ya sudah terpublikasi lah ya. Oke, saya capture nih ya. Ibu Melia masih ada, Ibu Melia? Foto Bu. Oh, Ibu Melia sudah live. Iya, Bu. Baru saya mau bilang Bu Melia mau ikut sesi foto udah live Bu Melia. Sedih Kelvin. Itulah Bu. Nah, kamu fansnya Bu Melia juga? Iya Bu. Nah, oke, semuanya udah. Placida ada. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya? Enggak nih. Benar 7. Saya ngitung diri saya pula. Oke, foto dulu kita. Nah, gimana nih pose kelas ini nih? Gini. Oke. Nanti saya kirim. Dah.
Linda tuh cool aja dia kan, nggak mau dia kayak entah begini. Nah, oke, saya tutup hari ini presentasi Bu. seminarnya. Saya gini aja nih. Tapi saya nggak bisa capture. Nah, saya gini aja nih. Oke, kita capture lagi. Oke, udah ya sesi fotonya ya. Baik, saya ucapkan selamat sudah sampai di akhir tahapan seminar manajemen, sudah berkonsultasi, ada yang lebih dari 7 kali sampai nyentuh 2 digit ya, Plasida sampai ada lebih belasan kali ketemu saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan dapat nilai yang baik serta sukses ujian akhir semesternya dan Amin. segera lulus dengan Amin. nilai yang membanggakan. Oke? Baik, Amin, Bu. saya akhiri. Selamat sore semuanya ya. Semoga Sore, Bu. sehat Sore, dan Bu. bahagia Terima kasih, selalu. Bu. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dari segi perkataan maupun perbuatan ya. Oke. Sangat perfect. Apa, Kelvin? Terima kasih, Bu. Sangat perfect, Bu. Oh Allah, apa yang perfect nih? Linda kali yang perfect nih. Oke ya, saya ucapkan terima kasih ya. Ibu, Terima terima kasih, kasih Bu. banyak Ibu. Ya, Terima kasih, nanti Bu. saya posting nih. Ini part 2. Ya, Ya, Bu. Bu. Siap, Bu. Nanti saya tonton Siap, dan Bu. subscribe. Saya tonton juga, Pakai Bu. layar tancap ya tontonnya ya. Ya, Bu. Jangan Ya, lupa Bu. subscribe, Nanti guys. kami nobar, Bu. Jangan Share. lupa subscribe gitu ke channel Bu Rianti gitu. Siap. Ada konten-konten lain nanti. Kelvin joget saya masukin nanti. Oke. Baik, dadah ya. Saya labeli ini grup Tela-Tela. Dadah grup Tela-Tela nih. Ya, Bu. Dadah. Ibu makan tila-tila sampai habis. Oke, dadah. Silakan live dulu. Ya. Saya terakhir aja. Semoga bertemu lagi, Bu. Ya, semoga bertemu lagi di lain kesempatan. Nah, kamu kenapa masih di sini? Lelet, Ya. Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya.